Al-faidah ats-tsaniyah, manfaat yang kedua daripada menikah adalah at-tahassun 'ani syaitan, membentengi diri daripada syaitan. Wa kasrut tuqan, dan mengontrol dorongan nafsu syahwat. Wa daf'u ghawa'il syahwah wa ghaddul basar, dan menundukkan pandangan. Wa hifdzul faraj, dan memelihara al-faraj, kemaluan. Wa ilaihil isyarah biqauli alaihi salatu wasalam, man nakaha faqad hassana nisfa dinihi. Manfaat kedua inilah yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang menikah maka dia sudah membentengi setengah agamanya. Dengan menikah seakan-akan setengah agamanya itu aman. Apabila belum menikah, seluruh agamanya ini masih ancamannya itu datang bertubi-tubi. Falyattaqillah fi syatril akhar. Maka apabila sudah aman setengahnya, ya tinggal dia bertakwa kepada Allah pada setengah lain yang belum terbentengi. Wa ilaihi al-isyarah biqaulihi alaikum bil ba'ah faman lam yastati' fa alaihi bis shaum fa inna shauma lahu wija. Hendaklah kalian menikah, barang siapa yang tidak menikah maka hendaklah dia berpuasa. Puasa inilah yang menjadi wija bagi dia. Seperti yang kita katakan kemarin, al-wija ini secara kebahasaan sebenarnya artinya adalah mengkebiri diri, ya. Jadi orang-orang pendeta-pendeta zaman dahulu yang tidak bisa menikah, saking tidak bisa menahan nafsunya, bahaya daripada tidak menikah, itu mereka mengkebiri, yaitu memotong testis mereka. Tapi dalam Islam itu dilarang, dan sebagai alternatifnya dianjurkan berpuasa. Jadi dengan berpuasa bagi orang-orang yang masih bujang, yang masih jomblo, itu seakan-akan dia itu sudah mengkebiri dirinya, ya. Dengan seakan-akan bisa yang tadinya di kondisi tidak berpuasa, nafsunya atau syahwatnya itu tidak terkontrol, dengan puasa bisa mereda. Wa aktsaru ma naqalnahu minal athar wal akhbar isyaratun ila hadzal ma'na wa hadzal ma'na dunal awwal li anna syahwata muqalatun bi taqadi tahsilil walad. Tetapi faedah yang kedua ini adalah di bawah keutamaan faedah yang pertama, yaitu menghasilkan keturunan. Karena syahwat memang sengaja Allah SWT berikan kepada kita. Kita bayangkan kenapa harus ada syahwat, ya. Kenapa tidak hanya akal saja yang diberikan? Nah, syahwat ini sengaja diberikan oleh Allah SWT agar itulah yang menjadi penggerak kita untuk mencari pasangan masing-masing dan dengan demikian menghasilkan keturunan, ya. Jadi syahwat itu ada manfaatnya selama kita salurkan kepada kebenaran dengan cara yang benar, yaitu salah satunya dengan cara menikah. Fanikahu kafin li syughlihi wa dafi'un li ja'lihi wa sarifun li syarri satwatihi. Maka menikah itu akan mencukupkan daripada liarnya syahwat tersebut dan memalingkan daripada keburukan-keburukan yang dihasilkan oleh syahwat. Walaysa man yujibu maulahu ragbatan fi tahsili ridhah kaman yujibu li talabil khalas an ghailatit taukil. Tidaklah orang yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini untuk menikah. Bedakan, ada orang yang menikah yang pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi kita menghasilkan anak demi kita sejalan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang kedua, orang yang menikah karena syahwatnya saja. Fasyahwatu wal waladu muqaddaran wa bainahuma irtibab. Jadi antara syahwat dan anak itu kedua-duanya itu sudah punya kadarnya masing-masing, dan di antara keduanya terjadi ikatan. Walaysa yajuzu an yuqal al-maqsudu al-ladzah wal waladu lazimun minha. Tidak boleh kita katakan bahwa tujuan utama daripada menikah adalah mendapatkan kelezatan. Adapun anak maka adalah hasil daripada kelezatan tersebut. Nah, kita tidak boleh berprinsip atau mengatakan seperti ini dalam tujuan kita menikah, ya. Kama yalzamu mathalan qada'ul hajah minal aqli wa laysa maqsudan fi dzatihi. Kalau kita mengatakan demikian, jadi analoginya seakan-akan kita mengatakan ketika kita ditanya, beka si mangan, beka si nginang. Nah, tujuan ketika dikatakan adalah
dia menjawab bahwa tujuan daripada minum itu adalah untuk qada hajat, ya. Balil waladu wal maqsudu fil fitrah wal hikmah wasyahwatu ba'itsatun alaihi. Bahkan anak itulah yang dimaksudkan daripada tujuan utama secara fitrah dan secara hikmah, hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini, itulah tujuan utama daripada menikah. Adapun syahwat sengaja Allah SWT titipkan untuk menjadi pendorong kita untuk melakukan aktivitas yang menghasilkan keturunan-keturunan. Wala amri, la amri ini adalah sumpah, saya bersumpah, fi syahwati hikmatun ukhra siwal irhaq ilal ilad. Dengan Allah SWT menitipkan syahwat, sebenarnya ada hikmah lain selain untuk menggerakkan diri kita untuk menghasilkan keturunan. Apa hikmah yang lain itu? Wa huwa ma fi qada'iha minal ladzah allati la tuwaziha ladzatun laudamat. Fahiya munabbihatun 'alal ladzatil mau'udah fil jannah. Nah, jadi dari kelezatan-kelezatan yang kita rasakan dengan kita menyalurkan syahwat kita, apa hikmahnya? Itu memberikan tanbih, memberikan kita kesadaran bahwasanya akan keindahan kelezatan-kelezatan yang kita dijanjikan nanti ketika di surga. Idit tergib fi ladzatin lam yajid laha dzawaqan la yanfa. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kita dengan kelezatan-kelezatan di hari akhirat? Seperti misalnya kita sering menemukan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang soleh akan mendapatkan bidadari yang digambarkan bidadari surga itu seperti apa. Bagaimana akan dimotivasi seseorang kepada satu kelezatan yang dia sendiri tidak pernah merasakannya. Apabila kita sudah merasakan di dunia, maka di situ kita bisa membayangkan kalau di dunia ini saja yang hanya 1/10 atau 1/1000% mungkin kelezatannya dengan surga, bagaimana nanti kelezatan yang hakiki nanti kita rasakan di surga. Di sini beliau mengatakan idit targhib ila dzatin lam yajid laha dzawaqan la yanfa. Ketika Allah SWT memotivasi seseorang kepada suatu kelezatan yang tidak pernah dia rasakan di dunia, maka itu tidak akan bermanfaat. Falau ruggibal anin fi ladzatil jima', maka apabila dimotivasi seseorang impoten akan kelezatan yang dirasakan seseorang dalam berhubungan suami istri, awis sabi fi ladzatil mulki was sultanah, ataupun misalnya ada seseorang anak yang lahir di tengah-tengah kerajaan, mungkin sekarang kenal ada namanya Raffi Ahmad, ya, atau orang-orang kaya di Indonesia. Anaknya kalau masih kecil itu bagaimana akan tahu namanya kemewahan dan juga kerajaan-kerajaan? Lan yanfa at-targhib, maka tidaklah akan bermanfaat motivasi-motivasi itu. Nah, misalnya kita katakan kepada anak-anak pacu-pacu belajar, ya, ema laun mujari raja, ema laun mujari orang kaya. Padahal anak tuh masih kecil, belum tahu menahu terkait apa itu kekayaan, apa itu kerajaan. Fa ihda fawaidil ladzatid dunya ar-raghbah fi dawamiha fi al-jannah liyakuna ba'itsan ala ibadatillah. Maka salah satu daripada manfaat-manfaat adanya kelezatan di dunia yaitu untuk merindukan kita, semakin merindukan kita akan nikmat abadi yang kekal nanti di surga. Ketika kita merasakan kenikmatan atau kelezatan apapun di dunia, kita tahu bahwa ini hanyalah kelezatan sementara. Nah, disitulah kita harusnya bertanya, bagaimana agar kelezatan ini selama-lamanya? Maka otomatis liyakuna ba'itsan ala ibadatillah. Ketika kita merenungi hal seperti itu, maka itu akan menjadi pendorong kita untuk semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ilal hikmah, thumma ila rahmah, thumma ila ta'biyah ay ilahiyah. Maka sekarang perhatikanlah, renungkanlah bagaimana hikmah Allah, bagaimana rahmat Allah, bagaimana yang sudah garis-garis skenario yang sudah diatur, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ubbi'at tahta syahwatin wahidatin hayatan
hayatun zahirah wa hayatun batinah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di bawah syahwat itu, di bawah satu syahwat dua kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan yang zahir, yang kedua adalah kehidupan yang batin. Wal hayatul zahirah hayatul mar'i bi baqa'i naslihi fa innahu naw'un min dawamil wujud. Maka hayat kehidupan yang secara zahir adalah dengan kita melakukan menyalurkan syahwat kita, maka terjadilah kehidupan baru, yaitu terlestarikannya umat manusia. Maka ini adalah salah satu daripada nau'un min dawamil wujud, dengan keberlangsungan eksistensi alam semesta ini. Wal hayatul batinah, dengan satu syahwat tadi selain menghasilkan kehidupan yang zahir juga menghasilkan kehidupan yang batin. Apa itu kehidupan yang batin? Hiyal hayatul ukhrawiyah, bisa juga menghasilkan kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Fa inna hadhihi al-ladzah an-naqisah bi sur'atil insiram tuharriku ar-raghbah fil ladzatil kamilah bil ladzatid dawam. Karena sesungguhnya kelezatan hari ini yang kita rasakan itu adalah kurang, itu adalah akan cepat perginya. Tetapi dengan demikian akan tuharriku ar-raghbah fil ladzah al-kamilah bil ladzatid dawam, akan menggerakkan kita untuk memburu yang namanya kelezatan yang sempurna, yang hakiki, yang jauh lebih lezat daripada kelezatan yang kita rasakan di dunia, beserta nanti lazatid dawam, beserta itu adalah abadi dan kekal. Fa yustahathu 'alal ibadati al-musila ilaiha fa yastafidul 'abdu bi syiddati raghbati fiha tayassural muwazabah 'ala ma yusiluhu ila na'imi al-jinan. Dengan demikian dia itu akan terdorong untuk beribadah yang terus menerus, maka dengan demikian seorang hamba akan mengambil faidah untuk gampang rasanya untuk berwirid, terus muwazabah untuk membaca Al-Quran, terus muwazabah untuk berbuat amal-amal soleh, karena dia itu termotivasi bahwa amal-amal solehnya itu akan yusiluhu ila na'imil jinan, akan mengantarkan dia kepada nikmat-nikmat surga yang kelezatannya itu lebih sempurna dan lebih kekal. Insyaallah ini kita akan lanjutkan di Jumat datang karena masih panjang.